Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam Today Message, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Kali ini saya akan mengangkat tema lebih khusus tentang keluarga. Keluarga yang Shekinah. Apa itu keluarga yang Shekinah? Keluarga yang menghadirkan Tuhan di dalam sebuah keluarga, di dalam mezbah. Saya akan bagi dua mengenai keluarga ini karena begitu panjang. Bagian pertama mengenai keluarga yang Shekinah, menghadirkan kehadiran Allah dalam sebuah keluarga. Bagaimana tujuan Allah menciptakan sebuah keluarga. Dan bicara keluarga Shekinah adalah keluarga yang ilahi. Pondasi keluarga adalah Kristus. Tujuan Allah menciptakan keluarga pasti ada tujuan yang nyata dalam sebuah keluarga. Bicara home, bicara bangunan, bicara house, bicara keluarga. Ada orang tua, ada anak-anak yang akan bersinergi satu sama lain. Bicara keluarga, bicara like father, like son. Bicara gaya hidup, lifestyle. Dan juga tidak terlepas bicara pengajaran Injil sepenuh, bicara mezbah yang dibangun oleh seorang imam. Yaitu kemaksimalan seorang kepala rumah tangga atau imam. Yang menjadi pokok pembahasan yang utama adalah pondasi keluarga yang Shekinah adalah Kristus, saudara. Kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan seperti ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar utama keluarga yang Shekinah adalah 1 Korintus 3 ayat 11, yaitu Yesus Kristus yang dihadirkan oleh keluarga. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya segala sesuatu ketika kita membangun sebuah keluarga, segala sesuatu yang kita upayakan tanpa Tuhan kita tidak mampu dan kita tidak sanggup. Apa tujuan Allah menciptakan keluarga? Jadi keluarga adalah tempat setiap individu dipersatukan untuk bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Ternyata dalam sebuah keluarga punya tugas masing-masing. Tugas laki-laki bertanggung jawab, atau tugas seorang pria, tugas seorang bapak bertanggung jawab. Di 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan laki-laki yang benar akan bertanggung jawab menjaga rumah tangganya. Dia akan menghargai istri adalah pewaris dari kasih karunia. Katakan hiduplah bijaksana, hormatilah istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata peran penting dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, peran penting yang utama adalah seorang imam, seorang laki-laki yang akan bertanggung jawab dalam seluruh tatanan keluarga. Jadi ketika kita salah sebagai imam, tidak menghargai istri, tidak menghormati istri, maka doanya akan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Itu yang pertama, tugas laki-laki. Yang kedua juga perempuan punya tugas, atau seorang ibu harus menghormati, menghargai, tunduk pada seorang suami. Karena di atas suami ada Kristus. Yang dibilang sampaikan tadi di 1 Korintus 3 ayat 11, pondasi Yesus Kristus sebagai landasan sebuah keluarga. Artinya ada Kristus, ada seorang pria atau laki-laki atau imam, ada seorang istri yang menopang. Yang ketiga, ada anak-anak. Kalau dikatakan di Efesus 6 ayat 1-3, hai anak-anakku, hargailah, hormatilah, tunduk pada ayahmu, pada ibumu. Artinya semuanya punya tugas masing-masing. Laki-laki, seorang pria, seorang imam memimpin. Seorang ibu sebagai penopang, sebagai penolong. Anak-anak juga harus bisa menghargai kedua orang tua mereka, mengabdikan untuk saling mendukung. Itulah tujuan Allah menciptakan sebuah keluarga. Ada 3 syarat membangun keluarga yang Shekinah.
Kalau Yosua 24 ayat 15b mengatakan serving God with family. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini bicara mesbah, ini merupakan liturgi hidup, saudara. Jadi yang pertama, tanggung jawab orang tua memiliki mandat dari Allah. Memproduksi sifat, karakter, dan perbuatan. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 mengatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, segambar dengan ciptaan Allah, baik laki-laki dan perempuan, supaya berkuasa atas seluruh bumi dan makhluk ciptaan Allah. Ciptaan Allah jelas bahwa tanggung jawab orang tua memiliki mandat dari Allah. Yohanes 5 ayat 19 mengatakan sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Artinya kita memiliki keluarga benih kualitas dari ilahi. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Apa maksudnya gambar dan rupa Allah itu? Yaitu memiliki sifat dan karakter Allah, diberi napas hidup Allah, diberi rupa gambar Allah. Segambar kata teks aslinya adalah selem, bicara pikiran, perasaan, kehendak, dan hakikat kerja. Bicara rupa, rupa kita, rupa Allah, demut teks aslinya, keserupaan dengan Allah yang menunjuk kepada kualitas dan unsur-unsur tersebut. Bukan sesuatu yang statis, tetapi progresif, harus mengalami perkembangan menuju kesempurnaan yang dikehendaki Allah. Sempurna menurut kehendak Allah. Ini bicara like father, like son. Keluarga di bumi adalah menunjuk manifestasi miniatur keluarga surgawi. Kalau di surga ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Yang dikatakan tadi Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di bumi ada ayah, ibu, anak. Di Matius 6 ayat 10. Ini sebuah keluarga harus memberi teladan rohani dan menggemban misi ilahi. Seperti dikatakan Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang saya katakan tadi merupakan liturgi hidup. Keluarga pertama di bumi adalah keluarga Adam, saudara. Adam gagal menjadi imam. Adam gagal menjadi kepala rumah tangga. Kegagalan keluarga Adam dan Hawa. Yang pertama lahirnya dosa menyalahkan. Kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Lahirnya dosa pembunuhan. Bagaimana Kain membunuh Habel. Adam tidak taat kepada Allah. Dan tidak menyertakan Allah di dalam keluarganya. Itulah kegagalan keluarga Adam dan Hawa. Kalau Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 mengatakan 120 tahun Adam gagal menjadi imam dalam persekutuan keluarga. Tetapi pada zaman Het memperanakan Enos barulah kembali mengenal Tuhan. Itu Allah menciptakan sebuah keluarga dengan tujuan yang jelas, saudara. Yang kedua, sebuah keluarga harus melahirkan anak-anak yang ilahi. Syaratnya apa? Orang tua yang benar, orang tua yang taat, orang tua yang setia harus berpadanan dengan firman Allah. Di dalam hidupnya, yaitu di Filipi 1 ayat 27, berpadanan dengan firman Allah. Ada pengajaran Injil sepenuh. Di dalam sebuah keluarga ada mesbah. Setiap pagi ada yang namanya doa. Seorang papa, seorang imam memimpin, berkhotbah, bertausiah, bercerita tentang Alkitab. Itulah yang harus dilakukan. Kalau memang dia betul-betul sungguh-sungguh seorang imam yang taat kepada Kristus.
Amsal 20 ayat 11 mengatakan, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Kembali, jangan salahkan anak ketika anak salah. Jangan salahkan anak tidak tahu tentang kebenaran. Jangan salahkan anak tidak tahu tentang Alkitab. Tanya pada seorang imam, tanya pada orang tua, sudahkah mengajar yang benar dan baik. Sebuah ilustrasi di zaman sekarang, zaman now, seringkali gaya hidup atau lifestyle, gaya yang tidak cocok dipaksakan biar terkesan gaul dan modis. Baik orang tua zaman sekarang, baik anak-anak juga. Mak-mak pengen dikatakan tren, sulam halis, karena lagi tren. Sulam bibir, tarik benang. Gigi udah bagus, udah rapi. Karena korban mode pakai behel. Tidak salah sih karena punya uang. Sah-sah saja. Tapi kalau korban mode, kasihan kita. Ini gaya hidup, ini contoh dan teladan. Rambut diwarna-warni, bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Tujuannya apa, motivasinya apa. Kalau lihat 1 Petrus 3 ayat 34, perhiasan kita adalah perhiasan batiniah. Bukan baju yang indah-indah, bukan emas saja. Artinya kita lebih kepada batiniah. Lebih kepada penampilan yang ditunjukkan, yang diperagakan, yang ditontonkan kepada anak-anak kita. Jadi ada satu contoh lagi. Orang tua yang jahat adalah orang tua yang sayang anak ala dunia, saudara. Diberi fasilitas, handphone yang mahal. Bukan tidak boleh diberi handphone yang mahal. Nilai jeblok, sibuk cari tempat yang les karena kaya, karena punya duit. Tapi ketika anak tidak mengerti tentang cerita Alkitab, tidak tahu salah satu tokoh Alkitab yang terkenal, orang tua tidak sibuk dan diam aja dianggap sepele. Ini yang bahaya. Jadi memfasilitasi anak itu dengan hal yang bagus, hal yang mahal, bukan tidak boleh, sah-sah saja. Tetapi harus ada keseimbangan. Seorang kepala rumah tangga berikan pengajaran, berikan tuntunan, berikan pedoman. Karena merek barang menjadi kebanggaan. Harga mahal menjadi kebanggaan. Seharusnya ada keseimbangan, mengerti kebenaran, mengerti firman Tuhan, mengerti tentang salah satu cerita Alkitab. Itu yang perlu dibanggakan. Yang gagal lagi, yang repot lagi, seorang kepala rumah tangga tidak ada mesbah keluarga. Ngeri sekali, saudara. Jadi kita harus memahami lebih dalam lagi tentang kebenaran, tentang bagaimana kita hidup memberikan sebuah teladan, sebuah contoh kepada anak-anak kita. Karena kehidupan rumah tangga, kehidupan di dalam pelayanan rumah tangga akan melihat kepada siapa yang memimpin, siapa orang tua kita, siapa keluarga kita, apa yang diberikan, apa yang diajarkan. Tapi satu sisi juga ada yang taat dalam sebuah keluarga, serius dalam kegiatan rohani. Seperti Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat beri kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tidak mengenal kebenaran, mendirikan kebenaran sendiri, tidak takluk kepada kebenaran. Artinya ada orang yang rajin ke gereja, taat ke gereja, melayani sama-sama. Tapi tidak ada perubahan hidup. Dalam keluarga berantem terus. Ke gereja hanya sebuah penampilan. Harga konde aja bisa 1 juta. Harga baju aja bisa 1 juta. Karena lebih ditonjolkan sebuah penampilan. Bukan membangun rohani, membangun batiniah untuk mengalami sebuah perubahan. Sampai di sini dulu tentang keluarga. Kita akan lanjut nanti poin yang ketiga. Fungsi imam yang benar dalam keluarga yang Shekinah. Tonton terus video-video berikutnya mengenai keluarga bagian pertama ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.